Halo sahabat-sahabat, teman-teman SMK Mardiwana Cianjur yang terkasih dimanapun Anda berada. Ya, untuk para siswa juga yang saat ini masih aktif belajar di SMK Mardiwana, ya, para tenaga pendidik, tenaga kependidikan, juga semua sahabat-sahabat kami ya yang di dunia maya dimanapun Anda berada, juga para alumni, ya, selamat berjumpa dengan kami, komite sekolah, Bapak Ibu, orang tua, dan semua sahabat-sahabat di dunia maya yang selama ini bersama-sama kita mencoba untuk memberikan pelayanan yang terbaik di SMK Mardiwana. Hari ini kita bersyukur ya, di tengah situasi pandemi yang masih terjadi, yang harus kita sikapi bersama ini, kita bersama-sama melakukan berbagai macam hal yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Jadi di awal ini kami menyampaikan tetap patuhi protokol kesehatan. Oh ya, bagi Yayasan Mardiwana, bulan Agustus itu adalah bulan yang sangat penting bagi kami. Karena di bulan Agustus ini, tepatnya tanggal 26 Agustus, yayasan kami didirikan. Jadi setiap bulan Agustus tanggal 26 kami memperingati ulang tahun Yayasan Mardiwana. Dan untuk tahun 2021 ini kita memperingati hari ulang tahun yayasan yang ke-72. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat istimewa ini, kami SMK Mardiwana juga menghadirkan sebuah layanan baru dalam rangka mendukung pembelajaran yang berbasis dengan teknologi, yaitu kami menghadirkan podcast. Ya, ini salah satu upaya kami untuk bagaimana bisa menyampaikan nanti materi-materi itu lebih luas untuk bisa diterima oleh anak-anak didik kita. Dan pada kesempatan istimewa ini tentu kita juga mengundang seseorang yang sudah pasti sangat istimewa bagi kami. Dan beliau ini adalah Romo Bonifasius Budiman OFM, atau kami sering menyapanya dengan sebutan Pater. Ya, jadi sebutan Romo atau Pater itu sebenarnya sama saja, artinya Bapak. Ya, selama ini beliau yang bersama-sama dengan kami membimbing kami untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan di SMK Mardiwana Cianjur dan juga di perwakilan Yayasan Mardiwana Cianjur. Dan hari ini, pagi ini kita sudah bersama dengan beliau. Selamat pagi, Pater. Selamat pagi, Pak Dion. Selamat pagi, saudara-saudari pemirsa podcast ini. Ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik, terima kasih Pater. Jadi Pater boleh ini juga ya, boleh sapa juga nih teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ya. Kita memulai sesuatu yang baru nih Pater. Ya, hari ini kita mulai sesuatu yang baru sebagai bentuk jawaban kita ya atas tantangan-tantangan dalam dunia pendidikan di masa depan, begitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih kehadirannya Pater ya. Untuk hari ini. Baik, Pater, hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan ini satu topik yang sangat penting ya bagi kita di Yayasan Mardiwana, khususnya di bulan Agustus ini, Pater. Kita akan merayakan hari ulang tahun yayasan kita yang ke-72 tahun, Pater. Nah, ini tentu 72 tahun ini sebuah proses yang panjang, Pater ya. Jadi bukan sesuatu yang mudah juga dalam perjalanannya. Nah, oleh karena itu Pater, di awal ini kami ingin tahu, ini Pater Bone, kira-kira gambaran umum ini perjalanan Yayasan Mardiwana Cianjur selama 72 tahun dari zaman berdiri sampai sekarang itu sudah seperti apa? Silakan Pater, ini bagaimana kira-kira? Kalau kita bercerita ya sejarah Mardiwana selama 72 tahun tentu terlalu panjang ya. Tetapi saya mau melihat beberapa titik poin ya yang baik untuk kita renungkan, untuk kita hidupkan saat ini. Yang pertama itu karya pendidikan Mardiwana, Yayasan Mardiwana ini yang
sudah berusia 72 tahun itu berarti dia didirikan 26 Agustus 1949 ya. Ya. Ya 72 tahun ya. Itu sebenarnya sudah diawali oleh sebuah karya pendidikan Yayasan Klaver tahun 1936. Ya, ya. Jadi jauh sebelumnya, berarti 13 tahun. Ya. Berarti sebenarnya sebelum masa kemerdekaan, Pak Tri? Ya, sebelum masa kemerdekaan itu sudah ada ya Yayasan Klaver itu dia menangani pendidikan di Sukabumi. Ya. Mungkin ini nanti menjadi memberikan gambaran kepada kita kenapa Yayasan MY itu berpusat di Sukabumi. Ya, mungkin ada hubungannya dengan sejarah itu. Lalu pada tahun 1939 itu pelayanan itu kemudian diteruskan oleh Yayasan ya Odoricus ya. Di yayasan ini menjalankan sekaligus juga menggantikan Yayasan Klaver ya. Nah, baru pada tahun 1949 karya pelayanan itu diteruskan oleh Yayasan Mardiwana. Ya. Ini yang poin berikutnya itu dalam pelayanannya ini Mardiwana ini bekerja sama dengan perkebunan yang ada di Kabupaten Lebak, ya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur. Ya. Oh, ini maksudnya perkebunan teh, Pak Tri? Ya, perkebunan. Oh ya. Jadi perkebunan menyiapkan gedung, sarana, dan yayasan menyediakan tenaga. Ya. Ya. Nah, mengapa ya kita memilih atau sungguh serius menangani pendidikan? Ya. Nah, waktu itu gereja Katolik melihat bahwa salah satu jalan untuk memajukan ya orang-orang atau umat ya masyarakat Sunda itu adalah pendidikan. Tidak ada jalan lain ya. Untuk mengangkat harkat hidup mereka itu adalah pendidikan. Nah, maka kita punya concern di dalam pendidikan itu sendiri. Itu poin pertama. Yang kedua, sejak awal MY itu punya komitmen bahwa tujuan pendidikan itu adalah mendidik, ya, bukan untuk mengkatolikan. Ini komitmen awal. Ya, karena itu tidak ada upaya kristenisasi atau katolikisasi melalui Mardiwana. Mardiwana itu punya visi, punya misi mendidik ya orang-orang Sunda, masyarakat Sunda untuk maju dalam ilmu dan pengetahuan. Itu titik-titik atau poin-poin yang betul harus kita ingat dan harus kita hidupi semangat itu saat ini ya. Karena itu sampai saat usianya ke 72 tahun ya kita terus-menerus menggali itu ya di dalam pelayanan pendidikan di Mardiwana ini ya. Kebetulan saat ini kan ada Mardiwana itu hadir di 2 provinsi, Banten dan Jawa Barat ya. Tapi Jawa Barat itu hanya beberapa kabupaten kota saja gitu. Iya. Baik, Pak Tri. Jadi sebenarnya yayasan itu awal mulanya itu sudah sejak sebelum kemerdekaan, Pak Tri ya? Ya. Baru berubah menjadi menjadi Mardiwana itu pada tahun 1949 begitu, Pak Tri. Ya. Dan yang perlu kita garis bawahi ternyata memang kehadiran sekolah ini sekali lagi ya, Pak Tri, itu tidak ada maksud-maksud di situ untuk katolisasi atau kristenisasi, karena sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tanah Pasundan ya, Pak Tri, yang notabene berkeyakinan bukan Kristen Katolik begitu ya, Pak Tri ya. Baik, jadi sungguh-sungguh ingin mewujudkan karya pendidikan yang berkualitas begitu ya
untuk semua masyarakat Cianjur ya Pak Ter ya, dan juga di Provinsi Banten ya Pak Ter ya. Baik, kalau begitu Pak Ter, ini tentu berkaitan dengan cita-cita pendiri yayasan. Dalam hal ini Monsinyur Geise FM itu merumuskan karya pendidikan Mardiwana itu sederhana tetapi sangat mendalam Pak Ter. Jadi dirumuskan bahwa sesederhana apapun pendidikan itu harus sungguh bermutu, berkualitas, dan sanggup membina watak. Nah ini Pak Ter, kita mencoba untuk melihat lebih dalam, lalu kira-kira upaya apa Pak Ter yang sampai hari ini sudah dilakukan oleh Yayasan Mardiwana ya, dalam rangka mewujudkan pendidikan yang sungguh berkualitas dan sanggup membina watak anak-anak didik kita. Bagaimana ini Pak Ter kira-kira? Ya, Monsinyur Geise itu seorang sosiolog ya. Dan dia itu seorang yang ahli di masyarakat tradisional suku asli ya, terutama Bali. Oh iya. Dia sangat menguasai budaya Sunda ya. Monsinyur Geise Profesor Doktor yang adalah uskup pertama Keuskupan Bogor ya. Sejak awal beliau menemukan yang merefleksikan bahwa pendidikan sekolah Katolik di tengah masyarakat mayoritas Muslim itu harus sungguh mengantar anak didik itu menuju kedewasaan ya, dan kematangan pribadi, membentuk pribadi yang cerdas dan berkualitas ya. Ini satu poin ya. Poin lain itu karena situasi masyarakat sekitar ya, peta pertanian pada waktu itu ya, prinsip yang dipegang adalah pendidikan yang sederhana itu juga haruslah berkualitas ya. Jadi kita memberikan pembelajaran, pendidikan itu berkualitas tetapi dengan cara yang sederhana. Jadi tidak membawa modal besar ya, tidak membawa sesuatu yang asing ya bagi masyarakat, tapi dia mengikuti pola pikir, mental masyarakat, sekaligus di dalam proses itu ada transformasi. Diharapkan melalui itu orang ikut di dalam transformasi itu, sehingga MJ itu selalu mau ya menjangkau orang-orang yang sederhana itu dengan pendidikan yang berkualitas, berkualitas dalam ilmu, berkualitas dalam watak, kedewasaan dalam beriman, dan ya berkualitas juga dalam pola perilakunya ya, seperti itu. Baik, jadi Pak Ter, kalau kita gali lebih dalam, itu jadi sebenarnya konsep kesederhanaan itu tidak tergantung dengan sesuatu yang mungkin barangkali dalam pandangan umum itu mewah, baik dalam segi sarana prasarana ataupun teknologinya misalnya, tetapi konsep tentang kualitas tadi itu bisa tetap diwujudkan dalam kesederhanaan, begitu ya Pak Ter? Termasuk barangkali dalam kesederhanaan berpikir waktu itu Pak Ter ya, karena memang melayani masyarakat-masyarakat di daerah-daerah khususnya di perkebunan, begitu ya Pak Ter? Tapi tentu saja ini posisi hari ini Pak Ter, kehadiran sekolah-sekolah Mardiwana kan tidak hanya di daerah-daerah pinggiran seperti dulu ya Pak Ter ya. Ini hadir juga di tengah-tengah perkotaan begitu ya. Seperti di Cianjur ya, perwakilan Cianjur itu kan relatif sekarang sekolahnya tinggal yang di kota-kota ya Pak Ter ya. Nah, ini apakah ada perbedaan Pak Ter? Bagaimana kita mengaplikasikan cita-cita pendiri kita itu untuk yang di daerah-daerah seperti ini? Atau barangkali di kota mungkin Pak Ter ya, adakah sesuatu yang berbeda dengan yang ada di daerah-daerah perkebunan? Bagaimana Pak Ter? Silakan Pak Ter. Sederhana di sini itu bukan berarti miskin ya. Iya. Bukan. Ya. Sederhana di sini itu sebuah cara hidup, yang suatu sikap bisa menjangkau
bisa merangkul orang-orang yang kecil. Itulah sebenarnya sederhana. Sederhana itu bukan berarti gedungnya tanpa atap, ya, lalu tanpa fasilitas. Tidak, kita menyediakan fasilitas-fasilitas, tetapi memberikan ruang bagi orang-orang sederhana itu menikmati fasilitas itu. Maka MJ terus-menerus berupaya untuk memperbaiki fasilitas, tetapi kita tidak menyediakan fasilitas itu untuk orang-orang kaya atau kelas-kelas yang tinggi dalam masyarakat, ya. Tetapi kita menyediakan itu semua bagi orang-orang yang berhati sederhana. Iya. Ya, artinya juga silakan orang-orang yang kelas atas boleh menikmatinya. Toh ini semua kita serahkan, kita berikan, dan mari kita nikmati, ya, fasilitas itu untuk pendidikan. Jadi itu sederhana, ya. Sedangkan kualitas ya kita bisa tahu, masih bisa diukur dengan kualitas alumninya, ya, kualitas proses, ya, dan kualitas tenaga pendidik, ya. Karena itu ya kita selalu berusaha untuk mengupdate, ya, mengupgrade kemampuan para pendidik. Salah satunya ya podcast ini, ya. Nanti ini menjadi media pembelajaran juga bagi tenaga-tenaga pendidik. Ya. Ya, di sinilah mereka dididik, ya, untuk menjadi juga pendidik-pendidik yang melek digital. Nah, itu tujuannya kita mengadakan ini. Memang kelihatannya sederhana, tetapi kan sebuah proses, ya. Kita harus mulai dengan sesuatu yang sederhana dan biarkan guru-guru dan murid itu berproses, ya, bersama di sana. Jadi podcast ini, ruangan ini memang salah satu bukti bahwa kita sederhana tetapi tidak murahan. Ya, Itu maksudnya. Baik Pak, jadi semua masyarakat itu boleh menikmati karya pelayanan pendidikan di Mardiwana, ya Pak, ya, tanpa sekat-sekat. Yang penting dan perlu kita garis bawahi bahwa Yayasan Mardiwana selalu berupaya untuk menghadirkan karya pelayanan pendidikan yang berkualitas. Iya. Begitu ya Pak, ya. Dan ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, ya Pak, ya. Betul. Ini karena penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat, Pak, ya, bahwa Betul. mari silahkan, ya, kami Yayasan Mardiwana Cianjur ini khususnya, ya, membuka tangan untuk Anda semuanya, putra-putri Anda semuanya. Kita akan memberikan pelayanan yang terbaik. Baik Pak, sedikit lagi ya Pak, ini untuk yang khususnya sekarang kita agak persempit sedikit ya Pak, ya. Yang kita di Cianjur Pak. Betul. Nah, sekarang kita di Cianjur yang dalam hal ini memang dalam kewenangan dan ini Pater, ya, kehadiran Pater di Cianjur sebagai kepala perwakilan yayasan, ya, yang membawahi 5 unit ya Pater di Cianjur. Oh ya, sahabat-sahabat, teman-teman di dunia maya, ya, kami sampaikan bahwa di Cianjur itu kita punya 5 unit ya Pater. Dan dalam seluruh unit yayasan kita itu paling komplit, ya. Paling lengkap. Ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, dan ada SMK. Semuanya berkumpul dalam satu kompleks. Nah, ini menurut Pater, sekarang posisi kita khususnya di Yayasan Mardiwana Perwakilan Cianjur, Pater, kalau dibuat skala begitu ya Pater, bagaimana proses yang kita lakukan di Cianjur dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita pendiri yayasan kita, Pater? Konkretnya itu kita sudah sampai kemana? Karena masih ada ke depan yang harus kita perjuangkan berikutnya, Pater. Silakan Pater, ini khusus untuk kita yang di Cianjur, ya. Kita tetap bergerak dengan dasar visi pendiri, ya. Pendidikan yang sederhana tapi berkualitas. Ya. Nah, bagaimana kita di Cianjur ini menciptakan pendidikan yang berkualitas? Ini mungkin pertanyaannya, ya. Untuk ini kita sudah berusaha untuk memetakan kebutuhan lembaga pendidikan Mardiwana di Cianjur, ya. Kebutuhan pertama, karena sesuai dengan konteks sekarang itu adalah sumber daya, kinerja pembelajaran, ya, kinerja pendidikan itu para tenaga pendidik, ya, guru, ya. Nah, kita berusaha untuk
melatih para guru terus menerus ya untuk mengenal teknologi, menggunakan teknologi dan menguasai teknologi itu dengan baik. Ya, itu langkah kita di saat ini ya. Jadi di balik pandemi ini sebenarnya ada satu hal yang bisa kita lihat positif ya. Selama ini guru-guru merasa teknologisasi dalam pembelajaran itu masih nanti ya, akan. Jadi mereka yang penting sekarang itu saya siap bahan ya. RPP manual ya, pakai ketik, pakai ini semua ya. Itu dia rasa cukup. Nah, tetapi ketika pandemi ini datang ya, di sanalah para guru itu dipercepat langkahnya. Bahwa teknologi itu bukan nanti, karena teknologi itu saat ini sudah dibutuhkan karena anak-anak yang mereka didik itu sudah bermain di situ. Ya. Nah, karena itu ya kita mulai dari situ sadar bahwa ini sebuah tuntutan ya, dan akan menjadi model pembelajaran ke depan. Ya. Nah, kita harus latih, siapkan sumber dayanya. Penguasaan dan lain sebagainya. Juga tentu saja ya bukan hanya teknologinya, tetapi juga penguasaan bahan-bahan dan lain sebagainya. Maka ada juga pelatihan khusus ya, bagi para guru, dan kita berharap nanti pelatihan ini ya tetap berkelanjutan ya, supaya guru-guru itu pembelajaran isi dari pengajaran mereka itu tetap menarik, berkualitas ya, bagi orang-orang yang sederhana. Itu yang tadi ya, kita melayani orang sederhana dengan kualitas yang prima. Ya. Itu. Jadi kita tetap ada di dalam koridor visi dan misi dari pendiri itu. Nah, tentu saja dengan konteks yang berubah, dan karena konteksnya berubah maka perlu juga ada transformasi. Iya. Baik, ini Pak Ter, ada satu kata yang menarik sekali ya, ini transformasi ya Pak Ter. Ya. Jadi semua yang kita lakukan ini di Cianjur juga dalam kerangka proses transformasi itu. Dan masa pandemi ini sekali lagi ya penegasan dari Pak Ter tadi bahwa justru dari masa pandemi ini kita bisa melihat dari sisi yang positif ya Pak Ter ya. Ya. Mempercepat transformasi guru dalam hal misalnya penguasaan teknologi, kemudian yang sudah dilakukan tadi ini ya Pak Ter ya, pelatihan terhadap pembuatan media pembelajaran misalnya. Jadi ini semua dilakukan di perwakilan Cianjur, intinya untuk menjamin ya Pak Ter, meskipun dalam masa pandemi pembelajaran dilaksanakan dari dengan mode daring atau online, tetapi tetap menjaga kualitas pembelajaran. Begitu ya Pak Ter ya. Baik, terima kasih Pak Ter. Dan untuk di bagian akhir ini satu lagi yang berkaitan dengan kegiatan HUT Pak Ter. Hari ulang tahun ya. Di ini supaya nanti teman-teman semua tahu gitu ya Pak Ter. Ya. Di perwakilan Cianjur punya kegiatan apa saja nih Pak Ter dalam rangka memperingati hari ulang tahun yayasan kita yang ke-72 tahun ini. Sepertinya banyak kegiatan menarik Pak Ter yang bisa kita simak bersama, dan nanti kita bagikan informasinya kepada sahabat-sahabat kita. Silakan Pak Ter, ada apa saja? Ya, untuk 72 tahun ini ada banyak perlombaan ya. Ada perlombaan tentang media pembelajaran itu di tingkat guru. Iya. Lalu ada perlombaan nyanyi ya virtual. Ya, ini orang tua murid bisa bersama-sama atau sendiri. Ini untuk mengikat persaudaraan ya, kekeluargaan guru dan sekolah. Ya. Orang tua dengan guru-guru, dengan lembaga pendidikan. Lalu ada kuis online. Ya, ini berbicara tentang atau berusaha untuk mengukur, ya, melihat pemahaman, ya, pengenalan warga ya Mardiwana sendiri tentang Mardiwana itu.
Iya. Ini agak rekreatif. Ya, 3 hal itu mengingat juga situasi sekarang kan sangat terbatas ya. Iya. Maka kita mengupayakan untuk memilih sejumlah kegiatan yang bisa mengikat, membangkitkan kekeluargaan itu di antara kita, sekaligus juga menambah pengetahuan. Itu saja. Ya, baik Pater, terima kasih informasinya. Dan ini teman-teman, sahabat-sahabat SMK Mardiwana Cianjur ya, kita sampaikan tadi informasi dari Pater Bone bahwa dalam rangka untuk memeriahkan hari ulang tahun yayasan yang ke-72, kita punya 3 kegiatan Pater ya. Ya. Yang pertama ada kegiatan lomba konten pembelajaran. Nah ini saya kira sangat relevan ya Pater, dengan upaya-upaya yang dilakukan tadi ya. Jadi para tenaga pendidik kita mempunyai ruang ya untuk mengekspresikan seluruh kemampuannya Pater dalam kerangka melaksanakan pembelajaran secara daring ya. Kemudian yang kedua tadi juga ada lomba menyanyikan lagu Mars Mardiwana ya Pater. Ini sebagai ungkapan kecintaan semua kita, siswa, guru, keluarga, orang tua dan masyarakat juga bisa terlibat di dalamnya ya, baik sendiri solo maupun berkelompok begitu Pater ya. Ya, ini mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan semangat kecintaan kepada Yayasan Mardiwana lebih lagi. Dan yang ketiga nanti ada kuisis, begitu ya Pater ya. Ya. Baik, saya kira Pater Bone, terima kasih sekali hari Terima ini. kasih, Kita baru berbicara dulu tentang isu kita yang paling hangat pagi ini, yaitu berkaitan dengan hari ulang tahun kita Pater ya. Tapi untuk ke depan kita akan mengundang lagi Pater. Untuk kita berbicara lebih jauh, lebih dalam lagi tentang berbagai isu-isu topik-topik yang sedang hangat dalam dunia pendidikan. Karena begitu banyak hal-hal yang sekarang harus kita sikapi bersama Pater. Intinya Yayasan Mardiwana bergerak maju untuk mewujudkan transformasi pendidikan yang berkualitas. Sekali lagi Pater, terima kasih dan selamat pagi untuk kehadirannya. Kita sapa, kita ucapkan salam kepada teman-teman. Sampai bertemu, sampai berjumpa dalam podcast kita berikutnya. Salam dari kami, seluruh keluarga besar Yayasan Mardiwana Cianjur, untuk teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara semua. Salam sehat selalu. Terima kasih. Kopi.